Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dea Utami dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menikah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Di sini saya akan menjelaskan menurut penafsiran Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhali dalam kitab tafsirnya Tafsir Munir. Nah, berikut adalah penafsiran beliau pada surah Ar-Rum ayat 21. Langsung saja kita bahas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan pasangan untuk laki-laki yaitu istri berasal dari dirinya sendiri. Awal mula Allah menciptakan pasangan istri yaitu Hawa dari rusuk Adam. Nah, maknanya adalah Allah itu menciptakan perempuan dari jenis atau spesies yang sama dengan jenis kaum laki-laki, bukan dari jenis yang berbeda. Litaskunu ilaiha, supaya laki-laki ini cenderung dan tertarik kepada mereka, perempuan. Merasa familiar, terus merasa tidak asing, karena kesamaan jenis maksudnya adalah manusia, sama-sama manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah dalam bentuk manusia, agar terciptanya ketertarikan, keharmonisan, kefamiliaran, kecocokan, dan kedekatan. Nah, apabila Allah ini menciptakan dengan jenis yang berbeda, seperti Allah menciptakan laki-laki, lalu Allah menciptakan pasangannya perempuan ini tidak berasal dari hal yang sama, jenis yang sama, seperti laki-laki. Contohnya manusia dengan hewan, dengan tumbuhan, atau dengan jin, dan lain sebagainya, maka perbedaan jenis ini akan menjadi sebab keengganan dan ketidakcocokan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah itu menjadikan di antara laki-laki maupun perempuan perasaan cinta kasih, rasa sayang, dan welas asih. Welas asih ini adalah peduli, sikap peduli melalui pernikahan untuk menata kehidupan dan penghidupan, beda dengan makhluk hidup lainnya, karena Allah juga menciptakan manusia ini dengan akalnya, berbeda dengan makhluk lainnya. Asudi mengatakan bahwa al-mawaddah artinya ada al-mahabbah, cinta, sedangkan kata ar-rahmah artinya adalah asyafaqah, belas kasihan, belas asih, rasa peduli itu. Nah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada semua yang disebutkan itu benar-benar terdapat ayat-ayat dan tanda-tanda bukti yang menunjukkan kuasa Allah bagi kaum yang memerhatikan, merenungkan dan memikirkan ciptaan Allah. Nah, jadi jika manusia ini memperhatikan, merenungkan dan memikirkan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang Allah ciptakan, maka mereka akan mengetahui berbagai hikmah yang terkandung dan di dalamnya. Nah, lalu tadi disebutkan bahwa wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Allah sudah menciptakan manusia itu dengan perasaan kasih dan sayangnya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa semua manusia itu Allah ciptakan dengan perasaan tersebut. Lalu bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah? Nah, sebelum ke sana, pasti hal yang diperhatikan adalah pasangannya, calon istrinya, calon suaminya. Bagaimana, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika memilih calon suami ataupun calon istri? Nah, kita bahas, biasanya laki-laki itu memilih perempuan menjadi istrinya itu berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Nah, dalam hadis disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'ah li arba' limaliha wa hasabiha wa jamaliha wa lidiniha fasfar bidatid din taribat yadak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Pilihlah berdasarkan agamanya agar engkau beruntung. Nah, menurut Imam Nawawi, beliau ini menjelaskan makna yang benar dari hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan kebiasaan sebagian besar laki-laki ketika mau menikah, cenderung mengutamakan memilih pendamping hidup dengan kriteria duniawi saja nih, harta, keturunan, kecantikan, dan mengakhirkan agama sebagai pertimbangan terakhir. Padahal jika kriteria agama diutamakan dari yang lainnya, maka yang akan didapatkan adalah keberuntungan. Nah, 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan sebagai urutan dalam memilih pasangan. Akan tetapi, hal ini adalah penyampaian berita oleh Nabi yang menggambarkan kebiasaan laki-laki dalam memilih wanita sebagai pasangan hidupnya. Lalu gimana dengan perempuan? Bagaimana perempuan memilih calon suaminya, yaitu dengan agama dan akhlaknya. Karena kebaikan agama pasangan menjadi syarat utama agar bisa menggapai keberuntungan keluarga. Begitu juga anjuran Nabi kepada wali-wali wanita agar mereka memilih pasangan bagi putri-putrinya dari laki-laki yang baik agamanya. Dalam hadis An Abi Hatim Al-Muzani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Qala ya Rasulullah wa in kana fi qala idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu salasa marat. Jadi Abu Hatim radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya datang meminang anak perempuanmu, maka nikahkanlah dia. Apabila engkau tidak menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Mereka bertanya, ya Rasulullah, meskipun ia mempunyai satu aib? Beliau bersabda, jika telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Beliau mengatakan hal itu 3 kali. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa walaupun terkadang kita memilih pasangan itu berdasarkan harta, keturunan, kecantikannya, maka perhatikan pula agama dan akhlaknya. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Maka setidak-tidaknya kita memilih dan mengutamakan agama dan akhlaknya dibanding hal-hal lainnya. Lalu dari kriteria-kriteria ini tentunya kita harus menyiapkan pada diri kita sendiri sebelum memutuskan untuk menikah.
Nah, apa saja yang harus kita perhatikan dan kita persiapkan? Nah, yang pertama yaitu adalah usia. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan perkawinan yang telah direvisi dan disetujui oleh MK, Mahkamah Konstitusi, usia minimal perkawinan adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun berdasarkan penelitian kesehatan, kesiapan usia menikah yang ideal adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Nah, kenapa kesiapan usia ini diperlukan? Karena agar calon pengantin ini mempunyai pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kehamilan, merawat anak, serta kehidupan berkeluarga. Nah, dampak positif jika menikah pada usia yang matang juga adanya kedewasaan dalam menyikapi berbagai permasalahan yang timbul setelah pernikahan, baik secara biologis maupun kejiwaan. Sebaliknya, pernikahan di bawah umur seringkali berakibat tidak langgengnya ikatan perkawinan karena masih labil emosi dan jiwanya masih labil dalam menyikapi permasalahan setelah pernikahan. Karena hal tersebut akan menjadi faktor terjadinya perceraian. Boleh jadi banyaknya kasus perceraian yang terjadi belakangan ini disebabkan karena pernikahan yang tidak direncanakan atau karena keterpaksaan. Nah, kedua, mental. Nah, kenapa mental? Kemauan mengenai calon pasangan dan keluarganya atau sikap kedewasaan dan kematangan mental karena bisa saja kedua calon pengantin ini berasal dari latar belakang yang berbeda, berbeda suku, ras, serta kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dan komunikasi yang terbuka. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan dalam keluarga. Nah, kesiapan mental itu yaitu kedewasaan yang dimiliki oleh kedua calon pengantin. Dewasa ini bukan berarti matang secara usia saja, tetapi juga dewasa secara psikologisnya. Kedewasaan yang dimaksud adalah yang sudah mampu berpikir secara mendalam, dapat mengendalikan diri dan mengontrol emosi, terus dapat bersikap dan bertindak dengan baik dan tegas. Terus selanjutnya yaitu intelektual. Nah, kesiapan intelektual itu berhubungan dengan kemampuan individu dalam berpikir, menangkap informasi dan berhubungan dengan kemampuan mengingat. Nah, untuk apa kesiapan intelektual ini? Nah, ini digunakan sebagai penunjang dan pendukung dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang pernikahan dan cara-cara merawat anak, mengelola keuangan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, individu yang memiliki kesiapan ini akan mempunyai wawasan yang luas tentang kehidupan keluarga, sehingga bila terjadi permasalahan dalam keluarganya, dia akan dapat mengatasi dan mencari solusi secara bijak. Selanjutnya yaitu fisik. Nah, fisik itu maksudnya adalah matang perkembangan anggota tubuhnya. Seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan menikah seharusnya itu memeriksakan diri terkait dengan kesehatan fisik dan kesehatan reproduksinya. Nah, kesiapan, kesehatan, dan tenaga dalam ini adalah untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Nah, karena perlu dipersiapkan. Setelah menikah itu pengantin harus hidup mandiri. Hidup mandiri berarti dia berusaha mencukupi segala kebutuhan hidup dirinya dan pasangannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang tua dan orang lain tentunya. Nah, keadaan fisik yang prima menjadi sebuah keharusan bagi pasangan suami istri untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Fitrahnya, semua manusia itu menyukai hal-hal yang indah, termasuk juga keindahan fisik pasangannya. Nah, fisik yang indah akan menjadikan salah satu faktor pendorong manusia untuk merasa bangga, senang, bahagia,
Maka dari itu, hendaknya setiap orang memperhatikan kebersihan, kerapian, dan kesehatan fisiknya, karena fisik yang sehat akan menunjang kesiapan beraktivitas dan bekerja ke depannya. Selanjutnya yaitu ekonomi. Nah, siap secara materi untuk melakukan persiapan. Nah, siap ini bukan berarti harus kaya raya, akan tetapi adanya kesiapan untuk memberikan nafkah kelak bagi anggota keluarga. Nah, Islam itu tidak menyuruh pemeluknya berpikiran dan hidup secara materialistis. Tetapi penting bagi calon suami maupun istri untuk memiliki kemampuan bekerja keras sehingga mampu membiayai hidup serta mampu mengelola keuangan agar kesejahteraan ekonomi keluarganya itu dapat terjamin. Permasalahan ekonomi ini juga merupakan permasalahan yang dominan ada di dalam kehidupan berumah tangga. Kesejahteraan ekonomi seseorang cenderung menjadi tolak ukur bahagia atau tidaknya orang tersebut. Untuk itu, bagi calon suami dan istri harus betul-betul siap dalam hal ekonomi, karena sering adanya perpecahan dalam suatu keluarga dipicu oleh ekonomi. Mempersiapkannya itu bisa mempersiapkan skill atau keterampilan dan kemampuan untuk bekerja sehingga bisa mendapatkan atau mencapai ekonomi yang baik. Selanjutnya yaitu moral. Mampu untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai kehidupan yang baik seperti kepatuhan, kesabaran, memaafkan. Pentingnya kesiapan ini sebagai pedoman dan prinsip dalam menjalankan kehidupan sehari-hari setelah perkawinan. Nah, individu yang sudah mempersiapkan moralnya dengan baik, maka akan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dapat menjaga komitmen bersama dan saling menghargai dan mematuhi. Nah, seterusnya jika individu tidak mempunyai kesiapan moral, apa yang terjadi? Yang dikhawatirkan adalah tidak memiliki prinsip dan pegangan nilai-nilai kehidupan yang baik, sehingga akan memutuskan segala sesuatu tergesa-gesa tanpa berpikir akibatnya. Seseorang juga dikhawatirkan tidak menjaga komitmen sehingga akan mudah tergoda oleh orang lain yang dapat berakibat pernikahannya akan berantakan. Selanjutnya yaitu masalah sosial. Kesiapan sosial ini yaitu mampu untuk mengembangkan berbagai kapasitas untuk menjaga keharmonisan pernikahan. Selain itu juga dapat interaksi antara individu dan masyarakat sekitarnya, tetangganya, kelompok-kelompok sosial, dan kerabat dekat. Menjalin hubungan baik dengan lingkungan sosial sekitarnya dan kerabat dekat dapat melanggengkan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, seseorang harus mampu beradaptasi dengan kerabat dekat dan lingkungan sosialnya. Selanjutnya yaitu kesiapan life skill, kesiapan keterampilan hidup, kemampuan untuk mengembangkan berbagai kapasitas untuk memenuhi peran di dalam keluarga seperti menjaga kebersihan rumah, merawat anak, melayani suami, dan sebagainya. Apabila individu dapat mempersiapkan keterampilan hidupnya dengan baik, maka mereka juga akan bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehingga dapat mewujudkan kepuasan dan kesejahteraan keluarga. Jika individu tidak memiliki kesiapan interpersonal yang baik, maka mereka tidak akan dapat menjalani perannya sebagai suami istri dengan maksimal dan akan selalu bergantung pada orang lain sehingga dapat memicu perselisihan dalam keluarga. Yang terakhir yaitu interpersonal tadi. Nah, maksudnya adalah kemampuan individu dalam melakukan kompetensi dalam berhubungan seperti pasangan suami istri harus saling mendengarkan, membahas masalah pribadi dengan pasangan, dan menghargai bila terjadi perbedaan. Seorang membutuhkan kesiapan ini untuk memahami individu lainnya agar dapat menghargai dan mempunyai tenggang rasa dengan orang lain dan lingkungannya, lebih-lebih terhadap pasangannya sendiri.
Positifnya dapat saling menghargai, memahami, dan peduli sehingga dapat mencapai kepuasan pernikahan dan tercapai keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Nah, negatifnya jika tidak memahami dan mempersiapkan interpersonal ini, pasangan akan sering mengalami perselisihan dikarenakan tidak mau saling memahami dan peduli dengan orang lain. Nah, sekian uh, penjelasan dari saya sedikit tentang persiapan-persiapan, hal-hal yang harus diperhatikan, dan penjelasan dari tafsir mengenai surah Ar-Rum ayat 21. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.